episode 10. Bawa dia keluar, ucap Azel menunjuk Adnan. Baik Tuan Muda, ucap anak buah Azel menyeret Adnan. Tidak, aku tidak mau. Ini kantorku, ucap Adnan melawan. Ayo ikut, bentak anak buah Azel sambil menyeret Adnan. Semua orang yang berada di kantor merasa lega karena akhirnya Adnan yang galau itu sudah keluar dari kantor. Karena sejak Adnan memimpin perusahaan, mereka menjadi tersiksa karena tugas lembur yang Adnan berikan bahkan setiap malam. Diva pun keluar dari ruangan itu bersama Azel. Tuan Muda, maaf saya telat, ucap David baru datang. Tidak masalah, sekarang suruh semua karyawan berkumpul di ruang meeting, ucap Azel. Baik Tuan Muda, ucap David lalu melaksanakan tugasnya. Beberapa menit berlalu, semua karyawan sudah berkumpul di ruang meeting. Diva, sekarang ini tugasmu. Aku dan David harus kembali ke kantorku, ucap Azel menatap Diva sambil tersenyum. Sebenarnya Azel hanyalah ingin membuat Diva mandiri dan bisa mengatur semua pekerjaannya mulai sekarang. Oke, terima kasih, ucap Diva berlalu masuk ke ruang meeting. Tuan Muda, mengapa Tuan Muda menyuruh Nona Muda masuk sendiri? Tanya David bingung. Fit, jika aku terus mendampinginya, bagaimana dia akan bisa bertindak mandiri? Benar juga, ucap David mengerti. Ya sudah, aku masih ada urusan, ayo. David pun mengikuti langkah kaki Azel. Sementara itu Diva, ia merasa begitu gugup menghadap para karyawannya. Apalagi ia sama sekali belum memiliki sekretaris. Selamat siang semuanya, ucap Diva menyapa seluruh karyawannya. Selamat siang Bu. Perkenalkan saya Diva Afkar, putri tunggal dari Sinta Afkar, dan saya adalah direktur baru kalian. Semua karyawan tercengang. Ternyata wanita cantik yang berdiri di hadapan mereka sekarang ini adalah Diva Afkar, putri dari Sinta Afkar, mantan direktur mereka yang sudah meninggal dan digantikan oleh Adnan Afkar. Selamat datang Nona Muda Diva Afkar. Kedatangan Nona di kantor ini sebagai pewaris grup Afkar sudah kami tunggu-tunggu sejak lama, ucap semua karyawan sambil bertepuk tangan. Terima kasih. Saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik. Dan saya ingin bertanya, berapa gaji yang diberikan ayah saya kepada kalian selama ini? Tanya Diva menyilang kedua tangannya di bawah dada. Diva tahu jika selama ini ayahnya sangat kejam terhadap karyawan kantor, mulai dari memotong gaji karyawan yang datang terlambat, lembur setiap malam tanpa tambahan gaji, dan juga berbohong tentang kerugian perusahaan dan menurunkan gaji karyawan. Bukannya menjawab semua karyawan, malah menundukkan kepala dengan wajah sedih. Kenapa? Apa kalian takut? Sudahlah, sekarang akulah direktur kalian. Lalu apa yang kalian takutkan? Begini Nona Muda, sebenarnya gaji kami sudah tidak dibayar oleh Tuan Adnan selama 3 bulan, ucap salah satu karyawan yang mewakili karyawan lain. Apa? Ayah benar-benar keterlaluan. Pantas saja perusahaan ini tidak maju-maju, terus saja di tingkat bawah, ucap Diva emosi. Benar Nona Muda, saya pernah melihat jika Tuan Adnan memberikan begitu banyak uang kepada Ibu Maya. Saat itu saya sedang ingin mengatakan berkas untuk ditandatangani oleh Tuan Adnan. Jelas salah satu karyawan perempuan. Sial, ternyata wanita itu telah memeras uang perusahaan habis-habisan. Lihat saja, setelah ini aku mau tahu apa yang bisa mereka lakukan padaku, batin Diva. Baiklah, aku akan menaikkan gaji kalian, dan juga karyawan lembur akan mendapatkan gaji per jam. Apa kalian mengerti? Mengerti Nona Muda, terima kasih banyak, ucap beberapa karyawan, dan yang lainnya hanya mengangguk penuh semangat. Nona Muda maaf, saya ingin sedikit memberi saran agar Nona Muda mencari sekretaris, ucap salah satu karyawan Diva. Benar juga, aku tidak bisa melakukan segala hal dengan sendiri, batin Diva. Saran kamu saya terima. Kalau begitu kalian boleh bubar, ucap Diva tersenyum lega.
Semua karyawan Diva pun bubar keluar dari ruang meeting tersebut. Begitu juga dengan Diva berjalan menuju ruangannya. Di sisi lain, sialan, ucap Adnan melempar tas kerjanya di kasur. Mas, apa yang terjadi? Kenapa jam segini udah pulang? Tanya Maya penasaran. Semuanya sudah berakhir. Sekarang kita sudah tidak punya apa-apa lagi, ucap Adnan mengusap kasar wajahnya. Apa? Maksud kamu apa, Mas? Teriak Maya kaget. Mendengar keributan di luar, Tara dan Brian yang berada di dalam kamar pun keluar menuju ruang tamu. Tara memilih tinggal di rumahnya untuk sementara ini, dan Brian memaklumi keputusan Tara karena tidak ingin bertengkar. Sementara saat ini Brian masih belum masuk kantor karena cuti di pernikahan mereka. Ada apa, Bu? Ayah, ucap Brian. Iya, ada apa ini? Mengapa ribut sekali? Tanya Tara menghampiri ibunya. Tara, sekarang kita sudah menjadi orang miskin, ucap Adnan menundukkan kepalanya. Apa maksud ayah? Diva, sekarang dia sudah merebut haknya. Sekarang dia mengambil alih jabatan ayah sebagai direktur utama, ucap Adnan mengepalkan tangannya menahan amarah. Apa? Mas, terus kamu diam saja? Astaga, aku tidak mau hidup susah, bentak Maya emosi. Diva, bagaimana mungkin ayah? Ucap Tara dengan mata memerah. Mungkin saja, karena Azil bisa mendapatkan apapun untuknya. Kau mengerti? Azil? Andai saja aku yang menikah dengan Azil, pasti aku akan lebih kaya dari Diva. Dan sekarang perempuan itu sudah berani. Batin Tara kesal. Brian, kau bisa kan membantu kami? Ucap Maya menatap Brian. Membantu? Tanya Brian bingung. Iya, sekarang cuma kamu yang bisa membantu kami. Jika kamu tidak mau, maka ceraikan saja Tara, ucap Maya mengancam. Apa maksud ibu berkata seperti itu? Ucap Brian tak habis pikir. Iya, ibu benar sayang. Tolonglah ayahku. Kau tahu bukan, aku sedang hamil. Jangan membuat aku stres, ucap Tara berakting. Sayang, baiklah. Aku akan berusaha membantu ayah untuk merebut kembali perusahaan itu, ucap Brian dengan bodohnya. Baik, aku pegang kata-katamu, ucap Adnan berlalu ke kamarnya. Sungguh kebodohan bagi Brian telah menikah dengan Tara, karena apa yang mereka incar hanyalah kekayaan. Terima kasih sayang, aku mencintaimu, ucap Tara manja. Sementara itu Maya begitu takut dan kesal. Ia tidak menyangka bahwa Diva dengan mudah bisa merebut saham tersebut. Dari sinilah ketakutan Maya mulai muncul. Bagaimana jika nanti Diva juga mengetahui jika ialah yang telah membunuh Cinta, ibu kandung Diva? Sementara itu di kantor Azil, suara ketukan di luar pintu ruang kerja Azil. Masuk, ucap Azil sambil terus bermain laptopnya. Tuan muda, ucap orang tersebut. Bagaimana? Apakah menemukan informasi baru? Tanya Azil penuh semangat. Iya tuan, saya menemukan sebuah pulau terpencil yang di dalamnya ada beberapa rumah penduduk. Salah satu rumah tersebut adalah milik Pak Gunawan. Ia memiliki seorang anak perempuan bernama Vira. Azil memiliki banyak anak buah yang ditugaskan dalam 3 tahun ini untuk mencari keberadaan Luna, karena Azil masih tidak percaya jika Luna sudah meninggal dalam kecelakaan pesawat tersebut. Hal itu membuatnya tidak pernah berhenti mencari keberadaan Luna, karena Luna dinyatakan hilang, jasadnya tidak ditemukan. Aku butuh Luna, bukan orang lain. Apakah aku sini hanya untuk membicarakan hal orang lain? Bentak Azil berdiri dari duduknya. Tenang dulu tuan. Tuan muda harus melihat ini. Orang itu memberikan sebuah foto kepada Azil. Alangkah kagetnya Azil ketika melihat foto wanita tersebut. Itu sangat mirip sekali dengan Luna. Bukan mirip, lebih tepatnya, itu adalah wajahnya Luna. Luna? Kau masih hidup? Menatap senang foto tersebut. Saya tidak tahu itu benar Nona Luna atau bukan, tuan muda.
Yang jelas saat saya mengecek pulau tersebut, saya hanya bisa bertanya kepada penduduk, karena saya belum berani untuk melihat jelas. Saya takut jika mereka akan salah paham. Baiklah, kapan kita akan ke sana? Sabar Tuan Muda, beri saya waktu untuk menyelidiki lagi. Baiklah, aku beri waktu 5 hari. Terima kasih Tuan Muda, kalau begitu saya permisi dulu. Ucap orang itu kemudian berlalu pergi dari ruangan Azel. Sementara Diva sedang begitu sibuk di kantornya. Baru kali ini ia merasa begitu lelah akibat pekerjaan kantor yang begitu padat. Tetapi jika teringat sikap Azel kepadanya, itu membuatnya senyum sendiri. Aduh, apakah aku mulai membayangkan wajah tampannya itu? Ucap Diva menggigit pulpennya. Sepertinya ada yang mulai menaruh benih-benih cinta di hatinya sekarang. Tidak. Diva, sadarlah. Kau hanya istri kontraknya, dan sebentar lagi akan menjalani kehidupan masing-masing. Hanya tinggal menunggu dia menemukan kekasihnya. Ucap Diva mencoba menepis semua yang terlintas di hati dan pikirannya. 8:20. Tuan Muda, ini sudah malam. Kapan kita akan menjemput Nona Muda? Tanya David yang berdiri di depan pintu ruangan Azel. Maaf, aku sangat banyak pekerjaan. Bisakah kau menunggu beberapa menit lagi? Ucap Azel tanpa menoleh ke arah David. Beberapa puluh menit berlalu, akhirnya pekerjaan Azel pun selesai. David, ayo. Ucap Azel keluar dari ruangannya. Sementara itu di kantor Diva. Capek sekali. Mencoba terus terjaga untuk menyelesaikan pekerjaannya. Permisi Nona Muda, ucap salah satu karyawan Diva. Iya, ada apa? Tanya Diva sambil terus menatap layar laptopnya. Saya hanya mengingatkan, Nona, ini sudah malam dan shift saya sudah habis. Jadi, saya harus pulang, ucap karyawan itu menatap Diva. Baiklah, kau boleh pulang, ucap Diva menatap karyawannya sambil tersenyum. Tapi Nona, tidak mungkin saya hanya meninggalkan Nona sendirian di sini, ucap karyawan tersebut. Apakah karyawan yang lembur malam ini sudah pulang semuanya? Iya Nona, sebaiknya Nona juga pulang, ucap karyawan bernama Sari itu kepada Diva. Tidak Sari, aku masih belum selesai. Kau pulanglah dulu, aku akan pulang sebentar lagi, ucap Diva kembali melakukan pekerjaannya. Baiklah Nona, kalau begitu saya permisi. Lelah sekali. Aku juga sangat mengantuk, ucap Diva menguap. Sementara itu Azel sedang dalam perjalanan ke kantor Diva. Tuan Muda, Nona Diva ternyata wanita yang hebat, ucap David sambil menyetir mobil. Apa maksudmu? Iya, dia bisa memasak. Bahkan dia sekarang seorang direktur. Dan ternyata dia lulusan universitas tingkat tinggi. Ya bisa dibilang wanita paket komplit, ucap David sambil sedikit tersenyum. Dari mana kau tahu itu? Tanya Azel bingung. Secara Azel tidak tahu banyak soal Diva. Tentu saya tahu Tuan Muda. Bukankah Tuan Muda menyuruh saya yang menyelidiki data-data Nona Diva? Jawab David tersenyum, memperlihatkan lasang pipinya. Sudahlah, aku tidak peduli. Dia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Luna. Baiklah Tuan Muda. Tidak ada apa-apa bagaimana. Jika Luna dibandingkan dengan Diva, jelas Diva lebih baik, batin David. Tak lama kemudian mereka pun tiba di kantor Diva. Kamu tunggu di sini, ucap Azel masuk ke kantor Diva. Baik Tuan Muda. Sebenarnya sekarang David melihat banyak perubahan dari Azel saat menikah dengan Diva. Apakah di hati Azel juga memiliki sedikit cinta untuk Diva? Ataukah itu ditepis oleh cinta masa lalu Azel? Azel masuk ke ruangan Diva, dan terlihat Diva yang sedang tertidur pulas di meja kerjanya. Baru sehari bekerja sudah seperti ini, batin Azel sambil berjalan mendekati Diva. Karena tak kuasa membangunkan Diva yang sedang tertidur lelap, Azel pun menggendong Diva ke mobilnya. Entah rasa lelah apa yang dirasakan Diva, sehingga sampai Azel menggendongnya ke mobil pun ia tidak sadar.
David yang paham pun membukakan pintu mobil. "Jalan, Fit," ucap Azel sambil memangku Diva. Terlihat sangat serasi batin David. Beberapa waktu kemudian mereka pun tiba di mansion Buana. Azel pun membopong tubuh Diva ke kamar mereka. Sementara suasana rumah begitu sunyi karena sudah larut malam. Pagi tiba. Aduh, pekerjaanku belum selesai. "Di mana laptopku?" tanya Diva antara sadar dan tidak. "Wanita ini masih pagi sudah mengigau," ucap Azel kesal. Tanpa sengaja Diva memeluk Azel dan kembali tertidur. Azel yang tidak habis pikir dengan apa yang dilakukan istrinya itu pun hanya bisa menatap wajah manis Diva yang masih tertidur pulas. Ternyata wajahnya memang sangat cantik, bahkan jika tidak menggunakan riasan, ucap Azel menatap lekat di wajah Diva. "Tidak, aku tidak bisa seperti ini. Aku hanya mencintai Luna," batin Azel. 8:20. Kini Azel dan Diva sudah bangun dari tidur mereka dan juga sudah lengkap dengan seragam kantornya. Langkah kaki Diva menuruni tangga menuju meja makan. "Morning, Bibi. Morning, Sela," ucap Diva duduk di kursi meja makan. "Morning, sayang," jawab Marisa menyiapkan roti bakar. "Morning, kakak ipar," ucap Sela yang sepertinya juga ingin ke kantor. "Wah, kau sudah akan masuk kerja hari ini," ucap Diva kagum. "Sebenarnya aku tidak tahu, tetapi Kak Azel yang menyuruhku untuk berpakaian seperti ini," adu Sela kepada Diva. "Diva, bukankah kau membutuhkan seorang sekretaris?" tanya Azel sambil duduk di meja makan. "Iya, benar sekali. Lalu?" "Tunggu, apa aku akan menjadi sekretaris kakak ipar?" tanya Sela dengan mata berbinar. "Iya, menurutku lebih baik kau yang menjadi sekretaris Diva," ucap Azel memakan sarapannya. "Benarkah? Aku sangat senang jika Sela yang mendampingiku," ucap Diva tersenyum senang. "Wah, akhirnya aku bisa bersama kakak ipar setiap hari," ucap Sela bahagia. Acara sarapan pagi mereka pun selesai. Diva, Sela, dan Azel pun berangkat ke kantor bersama. Meskipun beda kantor, tetapi arahnya tetap sama. Diva pun memperkenalkan Sela kepada seluruh karyawannya. Setelah itu Sela diantar oleh bawahannya ke ruang kerjanya. Sementara itu di sisi lain, "Sayang, aku berangkat dulu ya," ucap Brian memasuki mobilnya. "Baiklah, hati-hati," ucap Tara lalu masuk ke dalam rumah. "Tara, bagaimana? Kapan Brian akan merebut kembali perusahaan kita?" ucap Maya mendekati Tara. "Sabarlah, Bu. Aku akan terus mendesaknya," ucap Tara memegang tangan Maya. "Sampai kapan? Nama keluarga kita akan hancur jika orang-orang tahu bahwa kita sudah jatuh miskin. Dan sekarang kita hanya bergantung pada Brian," ucap Maya begitu emosi. "Lalu apa yang harus aku lakukan?" tanya Tara bingung. Maya pun membisikkan rencana jahatnya kepada telinga Tara. "Baiklah, Bu. Aku akan mencobanya." Bersambung. Terima kasih telah mendengarkan.